Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Kita akan mengenal bagaimana panas berpindah, kenapa suatu benda bisa terasa panas atau dingin, dan bagaimana konsep ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Tujuan dari pembelajaran suhu dan kalor adalah kalian dapat menjelaskan pengertian suhu dan kalor, mengaitkan suhu dengan gerak partikel zat, menjelaskan satuan dan konversi suhu, dan yang terakhir mengidentifikasi macam-macam perpindahan kalor. Selanjutnya kita beralih ke materi utama. Sekarang, coba pikirkan, apa yang dapat kamu rasakan ketika sendok panas menyentuh air yang mendidih? Apakah kamu dapat merasakan panasnya? Selanjutnya, pada saat di dekat api unggun, apakah tubuhmu akan terasa hangat? Coba pikirkan, setelah mengamati video tersebut, pikirkan beberapa dugaan tentang bagaimana panas bisa sampai ke tubuh orang-orang tersebut. Pertanyaan ini akan terjawab saat kita membahas 3 cara perpindahan kalor nantinya. Yang pertama adalah suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerak partikel di dalamnya. Kalor adalah energi panas yang berpindah karena perbedaan suhu. Kalor tidak sama dengan suhu. Suhu mengukur tinggi panas, sedangkan kalor mengukur energi yang berpindah. Satuan suhu dan kalor. Satuan suhu yang paling sering digunakan adalah Celsius, tetapi dalam fisika juga digunakan satuan Kelvin, dan di negara lain seperti Amerika digunakan Fahrenheit dan juga Reaumur. Sedangkan satuan kalor dalam sistem internasional adalah Joule, dan satuan lain yang sering kamu dengar adalah kalori. Hubungan antara keduanya adalah 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Konversi skala suhu. Setiap skala suhu memiliki hubungan matematis tertentu. Misalnya, kalian dapat menggunakan rumus hubungan antar skala Celsius. Celsius sama dengan 5/4 Reaumur. Celsius sama dengan 5/9 buka kurung Fahrenheit dikurangi 30 derajat tutup kurung. Celsius sama dengan Kelvin dikurangi 273. Alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Rumus kalor. Kalor yang diterima atau dilepaskan suatu benda dapat dihitung menggunakan rumus Q sama dengan Q atau kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter. Selanjutnya, perpindahan kalor. Kalor bisa berpindah dari satu benda ke benda lain dengan 3 cara utama, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Masing-masing memiliki mekanisme yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel. Contohnya, ujung sendok akan terasa panas saat dicelupkan ke dalam teh panas. Logam menghantarkan panas dengan baik karena
partikel-partikelnya mudah bergetar dan menyalurkan energi ke partikel lain. Bahan seperti besi, tembaga, air, timah, dan aluminium disebut dengan konduktor. Dan benda yang dapat menghantarkan panas dengan tidak stabil ataupun buruk dinamakan isolator. Contohnya plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan juga ban. Selanjutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran zat, biasanya pada cairan atau gas, dengan contoh air mendidih ketika bagian bawah naik ke atas karena lebih panas. Ketika air dipanaskan, bagian bawah yang panas menjadi lebih ringan dan naik ke atas, sedangkan bagian atas yang dingin turun ke bawah. Arus naik turun ini disebut dengan arus konveksi. Itulah sebabnya air mendidih secara merata dan udara di sekitar api bergerak naik. Selanjutnya, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa perantara, biasanya melalui gelombang, contohnya panas matahari yang sampai ke bumi. Beberapa aktivitas yang menjadi cerminan radiasi adalah ketika kita menjemur pakaian, ketika kita berada di dekat api unggun. Dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suhu menunjukkan tingkat panas atau dinginnya suatu benda dan berhubungan dengan cepatnya gerak partikel di dalamnya. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Peristiwa ini dapat kita temui. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi PET untuk realisasi suhu dan kalor. Kegiatan yang pertama, letakkan tungku berisi air di atas alat pemanas dan pendingin. Lalu nyalakan energi simbolnya. Tempelkan termometer di samping wadah. Lalu nyalakan pemanasnya. Pada kejadian ini, ketika air dipanaskan, terlihat simbol energi bergerak masuk ke dalam wadah. Ini menunjukkan bahwa energi panas berpindah dari api ke air. Akibatnya, partikel air bergerak semakin cepat dan suhu meningkat. Jika pemanasan terus berlangsung, partikel memiliki cukup energi untuk berubah menjadi uap. Setelah melakukan simulasi, mari kita diskusikan bersama. Dalam simulasi PET tadi, bagaimana pergerakan partikel pada benda panas dan dibandingkan dengan benda dingin. Seperti simulasi yang telah kita lakukan, bahwa pada kegiatan pertama, ketika air dipanaskan, terlihat simbol energi bergerak masuk ke dalam wadah yang menunjukkan bahwa energi panas berpindah dari api ke air, yang mengakibatkan partikel air bergerak semakin cepat dan suhu meningkat. Bahkan, jika pemanasan terus berlangsung, partikel memiliki cukup energi untuk berubah menjadi uap. Kemudian, pada kegiatan kedua, pemanas diganti dengan pendingin. Terlihat energi berpindah keluar dari air menuju alat pendingin, yang membuat partikel air bergerak lebih lambat dan suhu menjadi turun. Yang kedua, bagaimana perubahan suhu mempengaruhi kecepatan gerak partikel dalam simulasi? Ketika suhu meningkat, partikel bergerak lebih cepat karena energi kinetiknya bertambah. Sebaliknya, saat suhu menurun, gerak partikel melambat. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.